Pada awal dakwah Islam, pada zaman Nabi sekalipun, memang anak sangat diperbolehkan main di masjid. Karena fasilitas umum yang ada waktu itu adalah hanya masjid. Jangankan anak main di masjid, bahkan banyak transaksi ekonomi pun dilakukan di masjid ketika pasar belum dibangun. Jangankan transaksi ekonomi, latihan perang pun, olah yuda, olah kanuragan, latihan bela diri dan sebagainya, itu juga dilakukan di masjid. Masjid memiliki multifungsi, digunakan untuk kepentingan umat, digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan dijadikan sebagai penginapan yang kemudian dikenal dengan istilah kaum syufah, yang nantinya menjadi cikal bakal kaum syufi atau kelompok tasawuf. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ketika sudah mulai tertata ada baitul mal, tertata ada pasar, tertata ada tempat latihan perang, maka pada tempat-tempat tertentu diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita memaknainya jangan salah kaprah. Contoh misalnya, betul dalam suatu riwayat zaman Nabi pernah punggung beliau dinaiki cucunya. Tetapi apakah ketika Nabi sedang sholat, kemudian cucunya Hasan atau Husain naik ke punggung Nabi, itu menjadi sunnah? Kan tidak. Coba bayangkan kalau seandainya sunnah sholat salah satunya adalah dinaiki punggungnya dinaiki oleh cucunya. Berapa banyak orang-orang yang tidak punya cucu, dia tidak bisa mengambil pahala sunnah. Nah, itu termasuk yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena beberapa tahun kemudian setelah Hasan Husain menginjak anak-anak, kalau usia kita adalah usia edukatif, maka Nabi kemudian menyampaikan, ajarilah anakmu sholat ketika dia usia 7 tahun. Kemudian ketika dia usia 10 tahun, sholatnya nakal, sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih main-main, kata Kanjeng Nabi, fadribuhum, pukullah dia. Cuma sekarang yang menjadi kendala adalah hilangnya krisis edukatif yang dicontohkan oleh para penguasa masjid-masjid dimanapun. Kenapa hilang situasi demikian, momen demikian? Karena dulu di awal perkembangan Islam setelah Islam keluar dari daerah Madinah sampai ke tanah air kita, dulu orang-orang yang aktif yang ngurus masjid rata-rata adalah orang tua. Ketika yang mengurusi masjid adalah orang tua, secara logika biologi, maka anak-anaknya sudah tua juga. Sehingga tidak mungkin anaknya yang sudah dewasa dia akan main-main di masjid. Berbeda dengan situasi sekarang, kebanyakan justru masjid-masjid dikuasai oleh kaum muda, di mana dengan alasan regenerasi, dengan alasan pergantian dan sebagainya, sehingga sangat berpotensi ketika masjid-masjid dikelola oleh kaum muda menjadi tidak berdaya. Kenapa? Karena kaum muda tentu anaknya masih kecil, anaknya masih balita, sehingga ketika kaum muda itu akan menegur, dia akan menegur putra-putrinya sendiri. Padahal mestinya ini harus dilakukan sebagai bentuk kecontohan atau toladan. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sabdanya, beliau menyampaikan kepada kita, falau anna Fatimah binti Muhammad saraqat faqata'tu yadaha. Kalau saya alih bahasakan, seandainya anakku, saya sebagai ketua takmir atau sebagai pengurus masjid misalnya, seandainya anakku ribut di dalam masjid, maka aku sendiri yang akan menasehatinya. Kalau anakku ribut di dalam masjid, maka aku sendiri yang akan membimbingnya, yang akan mengarahkannya. Sekarang ini menjadi sangat dilematis. Betapa banyak orang-orang tua, orang-orang sepuh yang dia mulai mendambakan ketenangan dalam sholat, mau tidak mau terganggu dengan adanya suara anak yang bermain, suara anak yang ribut. Jadi kalau mungkin sholat memobong anak, kalau sholat mungkin sambil bermain sama anaknya, silahkan dilakukan. Tapi kalau itu di rumah sendiri, di musola pribadinya. Tetapi ketika sholat itu dilakukan di tempat umum, di mana di situ hadir berbagai macam kepentingan, ada yang menghendaki sholat tenang, ada yang menghendaki sholat khusyuk, maka mestinya kembalikan masjid kepada fungsi utamanya.
Apa fungsi utamanya? Yaitu untuk sholat. Maka bukan masalah tidak atau boleh anak bermain di masjid, tapi yang menjadi masalah adalah ketika sholat sedang berlangsung, sebaiknya anak tidak pada bermain, tetapi diarahkan agar mereka ikut sholat dengan baik, ikut sholat dengan benar. Jadi ini masalah krusial yang terjadi hampir di setiap beberapa masjid yang mau tidak mau menjadi gesekan sosial, menjadi permasalahan sosial yang kadang suatu saat menjadi bumerang. Dan ini PR bagi kita, harus saling memberikan keteladanan, harus saling memberikan contoh bagaimana kita bisa memberikan contoh yang pas, contoh yang baik. Walaupun kita sudah berbuat baik pun belum tentu dianggap baik oleh orang-orang yang tidak setuju dengan visi dan pemikiran kita.